Mungkin ada apa tips untuk teman-teman ini anak-anak muda NN Talkers ini? Waktu itu ada beberapa personality traits yang memang saya tumbuhkan ya, cultivating. Yang pertama adalah positive thinking. Itu sangat amat diperlukan. Pada saat kita berpikir positif apapun yang terjadi dalam situasional apapun, itu jauh lebih mudah untuk kita bisa memetik apa yang kita bisa pelajari dari momen itu. Lesson learn-nya ya. Lesson learn-nya. Halo, Talkers. Ketemu lagi dengan kami berdua, Nurdin dan Novi ya. Ya. Masih. Kita sekarang ada di mana ini? Kita ada di eksekutif launch-nya dari Hotel Ciputra World Surabaya. Hotel keren. Hotel keren, bintang 5 di... Iya, Maijen Sungkono. Maijen Jadi Sungkono, mau menuju ke Surabaya Barat, ini diadang nih sama Ciputra World Hotel. Hanya 2 menit dari pintu tol, kalau nggak macet. Dan kali ini narasumber kita luar biasa. Yang perjalanan kalinya juga unik ya, dan panjang banget hingga mencapai posisi seperti sekarang ini dengan Bapak Jeffrey Febrianto. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Nurdin. Wah mantap suaranya, semangatnya juga. Baik. Beliau adalah General Manager dari Ciputra World Hotel Surabaya. Nah. Saya Jeffrey Febrianto, NN Talkers. Salamnya NN Talkers. Betul. Pak Jeff, ini kan kita mau ngomongin tentang karir di perhotelan kan, gitu loh. Dan Pak Jeff kan juga pasti tidak tiba-tiba tertiban menjadi seorang GM di Hotel Bintang 5, ya kan? Apakah dulu startingnya juga from zero? Apakah dari middle atau seperti apa ya Bu Novi ya? From zero to hero kayaknya. Nah, betul. Dari awal sekali waktu itu Pak Nurdin dan Bagian apa? Novi ya. Tapi sekolahnya juga perhotelan ya? Kebetulan saya sekolahnya memang menggeluti di perhotelan. Oke. Diploma 3 waktu itu. Iya. Dan semuanya memang masuknya dari entry level, artinya dari bawah. Jadi karir dari awal banget gitu ya. Berarti dulu ketika sekolah sudah berkeinginan tuh bekerja di perhotelan seperti apa? Ketika kuliah juga akhirnya di perhotelan. Waktu itu sebenarnya diputuskan waktu lulus SMA. Pernah coba apply beberapa universitas terkemuka lah. Kemudian karena pertimbangan tertentu waktu itu melihat sepertinya industri pariwisata mulai berkembang khususnya untuk bidang hotel sepertinya lebih menjanjikan serapan yang lebih cepat untuk para lulusan yang memang dari perhotelan. Sehingga waktu itu saya sendiri memutuskan ambil hotel aja lah, sepertinya lebih instan waktu itu ya. Sepertinya lebih instan, sepertinya. Sehingga waktu itu saya putuskan langsung masuk ke industri perhotelan melalui akademi perhotelan di Surabaya. Di Surabaya, di Satya Widya. Satya Widya. Era segitu. Era segitu. Oh ini alumninya Satya Widya boleh nih kalau NN Talkers saja. Saya masih ingat 952714. Oh. Ya. Oke, waduh luar biasa. Karena saya lulus tahun 94, namun waktu itu kan sempat serabutan ya, kerja di beberapa tempat, termasuk industri pariwisatanya. Baru kuliahnya di 95. Oh, nomornya hebat loh. Memori itu. Nomornya hebat. Iya. Iya, kenangan. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk di Satya Widya karena memang ketika lulus SMA memang pengen berkarir di perhotelan. Ya, melihat bahwa peluang untuk bekerjanya itu lebih cepat di industri perhotelan atau pariwisata. Betul. Ya kan? Berat nggak sih kuliah atau sekolah di perhotelan, Pak? Waktu itu terlihatnya nggak terlalu berat.
Karena pada saat awal-awal memang secara teori materinya memang nggak begitu padat. Sehingga menginjak bulan ketiga keempat itu ada beberapa selingan terkait dengan praktek langsung. Tapi masih belum di hotelnya, baru di laboratory di akademi itu. Di kampus. Dan itu waktu itu kita dapat semuanya. Kalau sekarang mungkin ada beberapa penjurusan ya untuk perhotelan. Kalau zaman saya waktu itu masih semua general gitu ya. General. Jadi kami semuanya dapat mulai dari tata geraha housekeeping, kemudian F&B service, kemudian F&B kitchen product, sampai dengan beberapa seperti bina wisatanya kami masih dapat beberapa SKS. Jadi memposisikan diri sebagai tour leader gitu masih ada praktek. Nah, hingga akhirnya lulus dan memang betul berkarir di hotel. First career saya di salah satu hotel yang dikelola oleh operator Perancis waktu itu tahun 95 Desember. Itu lokasinya di Jalan Raja Wali. Jadi waktu itu saya nyambi sambil kuliah, saya juga kerja. Tes awal kan memang syarat utamanya bahasa Inggris. Entah kenapa waktu itu kebetulan ngobrol langsung dengan beberapa manajemen levelnya sudah pakai bahasa Inggris, dan waktu itu saya memang conversationnya bahasa Inggris. Dari lamaran yang waktu itu saya tulis mungkin posisi at any position gitu, mereka langsung kasih guidance directions, kamu sepertinya lebih suitable ke ini, kamu mau tawaran ini nggak? Di bidang apa itu? Akhirnya di depan front office. Dan karena saya infokan bahwa saya masih kuliah, dia langsung tawarin opsi untuk night reception. Jadi permulaan memang masuk malam terus, kemudian di-assign seperti itu. Jadi pagi sampai siang kuliah. Kemudian sore lanjut untuk bekerja di hotel tersebut. Masuk shift jam 11 malam, kemudian pulangnya jam 7. 7 pagi? 7 pagi. Terus masuk kuliah? 7 pagi biasanya berangkat kuliah, nebeng dulu ke teman kuliah. Karena kan jam kuliah pertama kan jam 10-an. Masih ada waktu 1 jam gitu, biasanya tidur-tidur ayam gitu. Antara tidur dan nggak tidur. Gak capek? Waktu itu karena malamnya sudah konstan ya, artinya masuk malam terus. Secara jam biologis saya lebih mudah menyesuaikan. Beradaptasi ya. Baru bisa tidur nyenyak itu jam 3 sore, jam 4 sore, bangun langsung jam setengah 10 malam. Jadi akhirnya jam tidurnya switching secara otomatis. Awalnya nggak susah, karena pada saat kita di rumah itu kan kayak jam aktivitas. Kita dengar suara apa-apa itu masih rame kan. Tapi lama-lama bisa, istirahat bisa. Adaptasi. Jadi dari first career itu kemudian benar-benar dari nol ya. Akhirnya bidangnya sama terus di FO atau sempat pindah ke tempat lain? Lateral movement, artinya pindah di posisi yang sama tetapi masih departemen yang berbeda. Itu di housekeeping juga pernah. Di housekeeping pernah, namun pada saat masih kuliah semuanya dapat. Termasuk beberapa kali waktu itu saya sendiri mengajukan untuk bisa dapat exposure-nya itu kategori walaupun di front office, tapi di luar jam kerja saya habiskan waktu di kitchen juga, hanya sekedar ingin mengetahuinya aja. Jadi kitchen hanya untuk kita mengetahui aja ya. Tapi mostly karirnya akhirnya di rooms operation. Itu bagian dari housekeeping ya. Housekeeping, front office, kemudian kalau ada health club operation, spa, entertainment seperti laser itu biasanya satu gabungan. Nah, kemudian akhirnya di perusahaan hotel Perancis itu di Surabaya. Di Surabaya, jadi sempat pindah juga 2 hotel. Tetap di Surabaya. Tetap di Surabaya. Baru keluar Surabaya di sekitaran sesudah 2001 itu baru keluar ke Surabaya. Keluar Surabaya masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Di Jogja sebentar, kemudian Bali sebentar. Bali sempat di jalan di Kuta itu, waktu itu Kuta Square itu ada namanya Bali Summer Hotel lokal. Nggak lama sesudahnya baru ke Pontianak. Dari Pontianak sempat pindah ke Palembang. Palembang baru ke Bintan. Jadi movementnya lumayan ya. Surabaya, tapi itu masih bidangnya Jogja, masih kurang Bali, lebih operation begitu masih ya? operation. Sudah mulai upgrade position nggak atau? Waktu itu ada 2 kali upgrade dan 2 kali posisi sama. Karena kan gini, biasanya kan orang berpindah itu kan kalau nggak upgrade atau mengalami kebosanan hingga mencari suasana yang baru. Nah ini kan artinya upgrade position juga kan di tempat yang baru. Betul.
Karena kalau di tempat kami ini kan secara karir aspirasi kan tidak terstruktur. Arti kata tidak terstruktur, kita bisa naik ke posisi tertentu kalau yang di atas geser. Kalau nunggu yang di atas geser, belum tentu geser. Berbeda mungkin dengan beberapa entitas yang berbeda, itu sudah terstruktur. Permajaan tour of duty itu kita tahu setahun, 2 tahun bakal ke rotasi. Kalau kita nggak tahu. Jadi kalau atasan kita masih di situ ya, kita mungkin sedikit punya harapan bahwasanya saya akan berpotensi untuk dinaikkan. Opsi kedua adalah mencari peluang tersebut dengan cara berpindah. Dan berpindah kadang dari pengalaman saya ada yang bisa naik, ada yang posisinya sama, tetapi kita ingin mempertajam portfolio kita karena kita tergabung di beberapa establishment yang lebih reputable. Opsinya itu. Tetapi sekali lagi selalu kalau prinsip saya pribadi, when you gain something, you lost something. Pada saat kita mendapatkan sesuatu, kita harus ingat ada hal yang hilang. Pun juga sebaliknya, kalau kita merasa hilang sesuatu, ada hal yang akan kita dapatkan. Katakanlah sesudah beberapa tahun gitu kan, terkadang kita berpikirnya apa mau kejar nilai nominalnya, apa mau kejar posisinya terlebih dahulu. Kalau awal ngejar keduanya, itu berarti strategi ya? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan, nggak boleh serakah gitu kan. Kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Tapi kalau posisi dulu, sesudah beberapa lama tercantum di portfolio, itu akan menjadi nilai tawar untuk selanjutnya. Bahwasanya sudah ada pengalaman, sehingga terkait dengan nilai nominal lebih mudah untuk oke. Jadi ini berkarir pun ada strateginya ya Pak Jeffrey ya. Secara tidak langsung, walaupun waktu itu kita nggak berpikir strategi, secara intuisi itu muncul gitu. Karena kadang kan itu yang harus dipahamin oleh anak-anak sekarang kan gitu, bahwa ternyata untuk berkarir itu ada strateginya kan gitu loh. Kadang mereka nggak berpikir ya udahlah saya bosan pengen dapat ini kan gitu loh. Mungkin dari pengalaman Pak Jeffrey bisa ini kan untuk memberikan gambaran teman-teman yang belum pernah berkarir di hotel ya, bisa diceritakan dulu itu dari departemen apa terus ke apa yang tadi itu yang angkat dan sebagainya, itu mungkin apa itu maksudnya gitu. Awal karir di front office, kemudian karena ingin mengetahui lebih banyak, sempat exposure itu sebutan untuk bahwasanya kita tetap di departemen itu, tapi kita punya assignment di departemen yang berbeda. Jadi di situ kan kita korban waktu istilahnya. Di luar jam kerja kita harus masih melakukan beberapa hal. Cuman saya melihatnya bukan bentuk korban, tapi bentuk time investment. Betul. There will be something in return. Nah, ini catatan penting nih ya. Pengetahuan, kan? Kemudian juga keterampilan juga. Jadi waktu itu bisa saya di hotel itu 12 jam, 16 jam, saya nggak melihat itu sebagai hal yang aneh, itu enggak. Karena melakukannya dengan sukacita kan, keinginan sendiri. Dan itu time investment juga dianggap sebagai pembelajaran kan. Dan itu nanti melekat ke kita kan. Kompetensinya akan melekat. Karena kompetensi itu tidak melekat ke perusahaan tapi ke kita. Itu harus dipahamin. Ya kan? Oke, lalu FO ke housekeeping, kemudian housekeeping sempat ke kitchen dulu, baru ke F&B service, baru yang paling akhir di 2 departemen ini, sales marketing dan juga finance. Sales marketing and finance, itu kan sangat berbeda Pak. Berbeda sekali. Jadi waktu itu lompatannya ke sales marketing dulu, sempat engage itu maksudnya terikat secara langsung di salah satu brand internasional asal Amerika. Itu banyak sekali memberikan kesempatan yang sifatnya self-paced learning. Jadi melalui media mereka online maupun offline, itu setiap associates itu diberikan kesempatan kalau ingin merencanakan PDP mereka, personal development plan. Mereka tinggal drawing the form tersebut, kemudian mereka minta tanda tangan head of department ataupun atasan mereka. Kemudian kalau sudah both agreed, disetujui, baru kemudian dijalankan. Tapi sekali lagi harus ada investment itu tadi. Dan itu keduanya, sales marketing sekitar 4 bulan, baru kemudian ke finance-nya lebih pendek 2 bulan. Kalau dari Pak Jeffrey sendiri, dari perjalanan karir ke beberapa departemen tadi itu yang paling menarik yang mana? Yang sesuai dengan apa ya, kayak semuanya waktu itu saya rasakan, saya menyenangi semuanya. Agak aneh memang ya, kan harusnya biasanya ada passion itu yang tertentu kan gitu. Betul. Ada anchornya gitu. Betul. Karena saya melihat bahwasanya 3 elemen waktu itu memang saya berusaha paksakan diri saya untuk bisa ada.
elemen yang pertama itu kognisi atau kognitif, bahwasanya itu harus dipenuhi pengetahuan, kesempatan untuk melakukan. Yang kedua afeksi atau affection gitu loh, bahwasanya yang namanya kebiasaan atau mood itu harus self produce, mulai dari oksitosin, serotonin, endorfin, dopamin. Itu adalah self produce, artinya pada saat kita bangun kita harus bisa mengerti diri kita sendiri untuk kita memotivasi diri kita sendiri. Yang ketiga ya psikomotorik, dari apa namanya learning by doing-nya. Dari tiga itu saya merasa bahwa setiap departemen sangat punya keunikan masing-masing. Saya masih ingat pada saat di finance itu tiba-tiba itu semuanya menarik gitu. Begitu melihat balance sheet, profit and loss, di mana waktu SMP saya masih ingat pelajaran akuntansi menurut saya waktu itu membosankan. Modal penggaris ya kan, buku bergaris folio bergaris yang besar. Kemudian kan cuman rata kanan, rata kiri, rata kanan, debit kredit. Begitu saya masuk hotel dan saya self exposure itu saya langsung mengatakan afirmasi bahwasanya angka itu ternyata menyenangkan. Dari angka kita bisa menceritakan apa yang sudah pernah terjadi. Dan kita tahu apa yang ada di dalam laporan itu, apa saja yang sudah dilakukan, nggak dilakukan, yang kurang bisa dilakukan apa. Oke, sampai ke budgeting ya? Ke budgeting juga. Ya. Oke, jadi story sampai ke akan datang berarti ya untuk di keuangan betul, itu. Betul. Oke, jadi selalu bisa menarik sesuatu gitu ya, menarik sesuatu dari apa yang dikerjakan. Tapi gitu itu ya. kan nggak gampang karena departemen masing-masing kan membutuhkan suatu pembelajaran tersendiri. Seperti saya bilang tadi kan dari front office marketing mungkin masih satu jalur lah kan. Kemudian ke keuangan kan juga sudah berbeda lagi, gitu kan. Nah, soft learning-nya gimana sih Pak saat itu? Waktu itu ada beberapa metode, begitu terjun di dunia hotel operations. Hal yang penting adalah jangan pernah berharap orang lain akan mengerti Anda, kemudian menghampiri Anda, kemudian mengajari Anda. Itu nggak akan terjadi. Iya. Yang dibutuhkan adalah self-inisiatif, bahwasanya yang namanya metode pembelajaran itu tidak harus dalam posisi di dalam kelas kemudian diajarin. Ada yang saya pelajari adalah metode observing, melihat orang lain melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, trial and error. Tentu ada risiko di situ, bahwasanya semakin risiko itu diambil, semakin besar nilai pembelajaran yang akan selalu membekas. Kemudian yang ketiga, melalui literasi dan referensi dari faktor eksternal. Itu bisa baca buku, bisa ambil rujukan beberapa literatur juga bisa. Kemudian mengikuti pelatihan yang memang ada di luar yang kita merasa bahwasanya itu akan membantu percepatan kita dalam melakukan self exposure tersebut. Tidak melulu menunggu pelatihan disediakan oleh perusahaan, tapi kita juga mencari ya. Dan yang terakhir adalah build rapport. Build rapport itu kita berusaha menjalin interaksi yang baik dengan atasan, dengan rekan dan lain sebagainya. Kita bisa belajar semuanya, bahkan terkadang di level saya sekarang mungkin nggak menutup kemungkinan saya merasa belajar dari staff level dan lain sebagainya. Artinya itu adalah hal yang selalu bisa kita ambil. Nah, ini kan memang sesuatu yang memang kita lakukan untuk kalau kita ini kepingin selalu tidak di posisi sekarang gitu ya, selalu mau upgrade. Tetapi kan banyak juga nih yang mereka ini yang mager-mager gitu kan. Itu tadi tuh yang self learning tuh kayak orang baru nih ya, saya harus diinformasikan nih, saya harus diajarkan dulu nih kayak gitu kan. Ada yang seperti itulah gitu. Terus anak sekarang tuh selalu mengatakannya untuk melakukan sesuatu mesti dari passion gitu. Jadi passion tuh dicari ke dalam gitu ya. Nggak nemu-nemu gitu kan. Nah itu kan ini yang sesuatu yang harus dilawan kan. Gitu mungkin ada tips untuk teman-teman ini anak-anak muda NN Talkers ini. Waktu itu ada beberapa personality traits yang memang saya tumbuhkan cultivating. Yang pertama adalah positive thinking. Itu sangat amat diperlukan. Pada saat kita berpikir positif apapun yang terjadi dalam situasional apapun, itu jauh lebih mudah untuk kita bisa memetik apa yang kita bisa pelajari dari momen itu. Lesson learn-nya ya. Lesson learn-nya.
contoh satu hal. Waktu itu saya pernah di-assign dari waktu itu posisi manager FOM lah katakanlah. Tiba-tiba atasan saya waktu itu direct itu GM mengatakan bahwasanya saya ada assignment buat kamu. Seminggu ini kamu in charge di kitchen ya, tapi di stewarding. Kalau saya berpikirnya negatif, saya akan berpikir bahwasanya ini punishment. Gitu. Iya, di downgrade lah atau dihukum gitu ya. Saya mau disingkirkan, disuruh resign sukarela gitu ya. Kalau saya berpikir negatif, atau dikotakan ya. Cuman saya tidak melihatnya seperti itu gitu loh. Fine, I will do it. Doesn't matter, kan orang Jerman. Sehingga waktu itu saya in charge di stewarding 1 minggu. Di mana? Di Indo atau di luar? Di Maldives. Oh, di Maldives. Waktu itu saya nggak. Waktu itu gini, sebagai departemen head, saya memiliki beberapa team member, multinational company kan, jadi juga multinational labor force. Ada orang Jerman, ada orang Jermannya German speaker. Japanese-nya ada Japanese speaker orang Jepang, French speaker-nya waktu itu orang Algiers, tapi bisa speak Prancis, kemudian orang lokal dan beberapa nationality yang berbeda. Kalau saya berpikir negatif, mungkin saya merasa apa karena saya ada guest relation orang Jerman saya marahin tiba-tiba saya dipindahin ya GM-nya Jerman. Tapi saya nggak berpikir demikian waktu itu. Saya berpikirnya positif. In charge 1 minggu di stewarding. Stewarding artinya ya melakukan proses pencucian piring, gelas semuanya. Sudah 1 minggu dipanggil lah saya di office. How do you feel? I feel great, saya bilang. Kemudian dia nanya, selama kamu di situ, kamu bisa kasih ke saya nggak hitung-hitungan? Kira-kira penggunaan chemical dengan tingkat hunian dan load factor kayak seat cover sekian, kamu segini. Hitungannya berapa? Saya kasih hitungan. Make sense. Kemudian dia nunjukin beberapa report yang lain. Menurutmu ini dari store requisition report make sense? Nggak make sense. Terlalu banyak. Artinya waktu itu saya nggak menebak waktu itu, tapi sesudahnya tidak ada cerita yang bersambung. Saya balik lagi kan ke FO. Baru kemudian sesudah 1,5 bulan, 2 bulan, store manager resign. Store manager resign yang saya tahu bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan hitungan-hitungan. Dan saya baru menyadari sesudahnya bahwasanya waktu itu dia tidak punya confidence yang cukup untuk memastikan ini kenapa, penggunaan ini fraudnya ini kenapa, sehingga dia gunakan orang lain dalam hal ini saya. Untuk justru ini kan tugasnya tugas khusus yang ternyata tugas khusus. Menginvestigasi gitu kan. Apakah ada fraud apa tidak kan gitu. Jadi waktu saya farewell pindah ke tempat lain, gitu dia masih di situ. Jadi saya bilang, saya tahu kenapa waktu itu kamu assign saya. Dia ketawa aja. Kemudian dia kasih, next time you move forward with your career aspiration, feel free to use my name for your reference. Dan waktu itu ada kaitan linknya juga. Selang beberapa lama pada saat saya butuh tambahan referensi, dia ngasihnya positif sekali di portfolio saya. Nah itu. Bahwa satu hal itu kan kalau misalnya kita anggap sebagai hal yang positif, ada pembelajaran di situ. Kadang kan yang namanya atasan itu tidak memberitahu ini kamu misinya melakukan itu apa? misinya apa tidak kan gitu loh. Kadang mereka tuh mengetes kita apa yang kita lakukan tuh mereka paham nggak kan gitu loh. Nah behind itunya kita kadang nggak tahu. Ya, betul. sama kadang tuh kayak kita ya kadang dulu ada manajemen konflik yang diciptakan kita nggak tahu kan gitu untuk mengetes bagaimana kita solve problemnya kan gitu loh. Nah jadi Pak Jeffrey itu positive thinking ditempatkan dimanapun sehingga kaya akan divisi. Iya, perspektifnya jadi lebih luas gitu kan ya. Dari situ paham banyak divisi di perhotelnya Pak. Nah kalau di luar di mana aja Pak karirnya? Di luar saya pernah di Maldives, ada total 3 kali di pulau yang berbeda. Wah, Maldives tuh surganya orang yang mau plesir tuh ya. Kalau kita lihat di peta Maladewa. Maldives. Iya. Kemudian di Dubai saya pernah 1 periode, kemudian di China saya pernah. China di Yunnan Province, nama kotanya Kunming. Di Kunming, berarti kota wisata ya? Kota wisata. Sebutannya Spring City, karena walaupun winter gitu, dia masih dapat matahari. Dan untuk Asia dia terkenal karena ininya, handicap untuk golfnya di Spring City. Di Kunming itu tujuan turnamen salah satunya di Asia ya.
untuk golf. Dan resort saya kebetulan marketnya itu market untuk bisnis hotel juga, artinya Senin sampai Jumat terisi market dari bisnis. Kemudian weekendnya biasanya transit. Notabene kan kalau mau ke Tibet itu transitnya di kota Kunming. Oh gitu. Mereka baru obtain particular visa untuk bisa masuk entry level ke Tibet. Tambahan di luar waktu masuk ke mainland itu kan. Jadi biasanya transit 2 hari, 3 hari. Berarti itu bisnis dan resort hotel ya? Bisnis dan resort. Ya. Ini kalau ngelihat tadi kan ya di hotel itu kan kita tahu ya tempat yang menyenangkan gitu ya, karena kita kalau liburan maunya milih ya, mau santai-santai, mau staycation dan sebagainya. Terus kemudian juga tadi ditugaskan juga ke luar negeri gitu ya, berkesempatan untuk di luar negeri. Nah, menariknya apalagi selain itu? Ini kan kita lagi ngasih tahu nih untuk teman-teman muda gitu, kalau mau berkarir di hotel, ini loh tantangan-tantangan yang lainnya ini. Menariknya adalah pada saat kita harus berinteraksi dengan kultur yang berbeda, kita juga harus siap mental, karena terkadang mungkin apa yang kita bawa dan kita yakini sebagai kultur kita belum tentu itu akan bisa diterima secara baik oleh individu dengan kultur yang berbeda. Karena di Maldives, China sama di Dubai kan pasti sangat berbeda dengan culture di sini kan gitu. Berbeda. Sehingga kita membutuhkan personality traits, open minded itu sangat diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, speak up. Karena terkadang kultur Indonesia itu kalau ada sesuatu, ada tendensi untuk tidak menyampaikan secara langsung karena faktor pekewu sungkan. Nah, kalau di luar negeri itu harus menyampaikan. Kalau ada posisi kosong, kita merasa kita mampu, kita harus raise our hands. Oh gitu. Kemudian kita sampaikan, saya berkeinginan untuk berkarir, apa yang dibutuhkan dari saya supaya saya bisa ke posisi itu. Karena kalau tidak, kita kalah bersaing. Karena notabene seperti rekan-rekan dari Singapura, Filipina, kemudian dari India, Sri Lanka, itu asertif, meticulous, asertif dan persisten sekali. Di situ saya juga belajar dari situ supaya lebih persisten lagi. Karena pada dasarnya saya kan introvert juga, baru masuk hotel ini bisa menjadi sedikit ekstrovert dan bisa menyesuaikan. Pak Chef, dari pengalaman Anda kan ke berbagai negara itu sebenarnya kompetensi dari SDM Indonesia kalau di internasional itu gimana sih Pak? Sebenarnya lebih dari cukup dan mampu bersaing ya. Harusnya ya. Di market internasional. Yang pertama adalah merubah beberapa paradigma yang sudah lama, bahwasanya jangan menunggu orang lain untuk bisa mengerti Anda punya potensial, tetapi Anda harus tunjukkan diri Anda potensial. Kalau orang lain nggak bisa melihat, langsung menyampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, self confidence itu harus dimiliki, karena terkadang kita agak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Sedangkan yang di sana mungkin tempat kita bersaing, orang lain itu over confidence. Ya, kita less confidence. Jadi untuk ketemu di tengah ya kita harus maintain our confidence level. Berarti sebenarnya kemampuan kita ada, tapi self confidence-nya yang perlu di-build ya gitu ya. Karena itu akan menciptakan setback pada saat kita harus head to head gitu, menunjukkan performance kita. Karena keraguan akan diri kita melihatnya kayak kecil, padahal harus think big. Nah, hingga akhirnya mencapai posisi GM. Posisi GM first GM-nya itu di mana dulu, Pak? First sebelum GM saya di Surabaya, Mas. Di mana? Swiss Bell Inn Tunjungan. Waktu itu saya datang April 2015. Hotelnya rencana awal buka antara Agustus September, namun ada mundur sampai akhirnya buka Januari tanggal 18 tahun 2016. Di Swiss Bell Inn Tunjungan. Swiss Bell pertama di Surabaya kan Swiss Bell Tunjungan ya kalau nggak salah? Atau Manyar waktu. Manyar yang pertama ya. Dari situ kemudian hampir kurang lebih 4 tahun diberi kepercayaan lagi untuk pegang yang Hotel Ciputra Semarang. Semarang. Ke Semarang berarti. Semarang 2 tahun mengalami pandemik 2020, kemudian pandemik sesudah mendekati recovery ya. Ada lowongan di sini, kemudian ditanyakan apakah tertarik atau enggak untuk ikut biddingnya.
Karena di level corporate pun tidak hanya sekedar diberikan, tapi memang harus ada persaingan dan kita menunjukkan kita mampu menghadapi. Jadi ada proses bidding ya di internal? Ada, biasanya diajukan tidak hanya satu kandidat, tapi beberapa kandidat nanti pihak holding company yang menyeleksi. Iya, supaya mendapatkan yang terbaik sih ya. Kemudian masuk ke sini, Ciputra World Surabaya. Dan this is business hotel actually. Ya, ini business hotel karena jadi satu dengan kawasan mall ya. Kita berusaha untuk menyeimbangkan mendapatkan segmen leisure dan juga segmen bisnis. Oke, Pak Jeffrey, kalau orang mau berkarir di hotel itu apakah harus sekolahnya di pariwisata? Gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan dari departemen-departemen apa saja yang ada. Nah, itu yang harus benar-benar pure dari perhotelan yang mana, yang bisa tidak perhotelan yang mana? Baik. Dari pengalaman saya, karena kebetulan saya memang menggeluti hotel, maka saya terjun di awalnya kan di bidang operasional ya. Tetapi saya melihat, menyaksikan sendiri rekan GM yang lain, ataupun waktu itu rekan seangkatan saya, rekan seangkatan dalam artian rekan pekerja hotel yang notabene bukan dari sekolah perhotelan, itu masih bisa untuk menapaki jenjang karir lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara departemen front office, kemudian housekeeping, F&B service, culinary, kemungkinan besar ini biasanya dari sekolah perhotelan atau culinary, kemungkinan besar. Tapi kalau kita bicara sales, marketing, dan finance, itu bisa jadi bukan dari sekolah perhotelan. Bisa jadi mereka yang menggeluti akuntansi, para sarjana ekonomi, itu masih bisa masuk. Untuk sales marketing cakupannya bisa lebih luas lagi. Gitu ya. Karena di dalamnya ada Salesforce, ada marketing communications, itu bisa dari humas, dari hubungan internasional, komunikasi, kemudian dari psikologi, kemudian dari aspek yang lain. Untuk HR itu juga non hotel kebanyakan, rata-rata dari psikologi, manajemen dan hukum, sarjana yang lain. Itu waktu awal. Jadi kalau waktu awal itu yang menentukan adalah kebanyakan adalah intelligentsia quotients pada saat masuk awal ya. Tapi kemudian yang menentukan untuk bisa sustain berkesinambungan itu gabungan tadi seperti yang Bu Novi sebutkan. Apalagi kalau sudah di level tertentu itu kan yang di manage people ya. Sehingga ada hal yang sifatnya unik di situ. Managing people. Oke, terus ada ini kalau departemen kayak teknik yang supporting itu harus dari perhotelan. Departemen seperti engineering bukan. Katakanlah sepanjang saya berkarir itu kebanyakan dari STM ada, dari teknik listrik ada, kemudian dari teknik mesin juga ada, yang dari engineering. Atau IT ya, berarti dari IT kan gitu. Oke, jadi itu tadi ya latar belakang pendidikan yang akhirnya nanti bisa berkarir di hotel, nggak harus dari sekolah dengan latar belakang langsung ke pariwisata atau perhotelan. Pak, Ciwo Hotel, karakteristik dari Ciwo Hotel itu membedakan dengan bintang 5 lainnya itu apa sih Pak? Karakteristik kami itu yang kami utamakan ada di aspek layanan. Karena kalau secara fasilitas tambahan, itu mungkin hotel lain fasilitas tambahan ada. Kalau di kami ada, tetapi tidak sevariatif yang di tempat lain. Kemudian karakter yang kedua adalah beberapa kalau masuk ke hotelnya itu kan sudah banyak surprise terkadang kan. Ada beberapa dekor interior ataupun ornamen yang sifatnya sangat seni sekali. Oleh sebab itu khas Ciputra lah ya. Khas Ciputra ya. Nah, sebab itu begitu masuk itu seperti masuk ke kayak butik atau galeri. Oleh sebab itu resto kami yang di lantai 8 namanya Gallery Restoran. Ada dua hal yang menjadi standar untuk Hotel Ciputra. Yang pertama adalah ornamen seni lukis Pak Hendra Gunawan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke Hotel Ciputra Semarang, Cibubur, Jakarta, itu lukisan Pak Hendra Gunawan selalu ada. Mendominasi ya. Khusus yang ini ada seni yang unik, seni patung itu Butero. Yang bisa dilihat di lantai 8, di F, dan juga ada di lobby lantai 2 itu ya. Sama dua-dua yang mau menuju ke pool. Betul. Dan poolnya ini menghadap ke Selatan ya? Selatan.
ya. Jadi kalau pagi itu bisa melihat Gunung Penanggungan sama Arjuna. Pagi kalau clear ya. Kalau clear. View-nya bagus. Oke, kalau mungkin bisa bercerita sisi yang lain yang kalau teman-teman ini mau berkarir itu bisa menyiapkan diri gitu. Jadi hal apa sih yang misalnya dulu menjadi kayak semacam apa ya struggling banget untuk merealisasikan atau bekerja atau berkarir di hotel. Misalnya nih kita mau hotel kan tempat orang yang mau leisure, sementara kita lagi PT nih. Sementara kita yang kan masih ada hotel, masalah kan, entah masalah yang di hotel rumah, justru, entah masalah pekerjaan itu sendiri atau yang lainnya betul, kan. terus weekend malah kerja. Betul, malah kerja. Ada yang begitu-begitu enggak? Sementara kita memberikan servis nih ke tamu kan gitu. Supaya informasinya pertama yang balance harus di-adjust itu adalah mindsetnya. Oke. Pada saat kita masuk hotel, kita harus menyadari sepenuhnya bahwasanya kehadiran kita ini adalah untuk melayani. Oke. Oleh sebab itu, bentuk apapun yang ada di dalam diri kita harus siapkan bahwasanya setiap hari saya akan melayani. Oke. Dan itu memang tidak mudah, tidak hanya mudah. sebatas ucapan, tapi harus terimplementasi dalam keseharian. Orang senyum yang benar-benar senyum sama senyum dipaksakan aja kelihatan. Kedua, tidak boleh bosen, karena nanti beberapa pekerjaan itu sifatnya akan monoton, rutinitas ya. Dan kalau dipikir secara negatif bahwasanya ini akan dilakukan seterusnya dan ini akan membosankan dan nggak membuat saya berkembang. Tapi kembali lagi kalau dipikirkan positif, semuanya ada hal yang bisa dipelajari. Katakanlah kita bicara melakukan metodologi membersihkan lantai, itu ada beberapa kategori. Ada buffing, ada polishing, dan itu menggunakan aplikator yang berbeda dan menggunakan beberapa chemical yang berbeda. Dari situ, kalau itu dilakukan secara intens, kita juga bisa belajar, katakanlah kalau menggunakan yellow powder contohnya aplikasinya, itu butuh berapa gram untuk luasan 1 kali 1 meter. Dan seiring sejalan kita juga bisa tahu, bisa menebak, kalau saya punya area yang terbuat dari lantai marmer, luasannya semisal 80 meter persegi, setiap bulan saya akan menghabiskan berapa untuk biaya pemeliharaan. Dan itu semua tidak tercantum beberapa di buku panduan. Nggak ada. Nggak ada, karena itu semua muncul kalau kita telaten. Kalau kita telaten dan sabar dalam mengikuti proses, itu semuanya akan timbul. Tapi kalau berharap instan, sebaiknya jangan memilih perhotelan. Karena akan cepat, bosennya akan cepat ketemu. Kalau sisi enaknya biasanya banyak itu kayaknya enak ya gitu. Iya kan, kayaknya enak pakai ya. Apalagi gitu kan. Nah, bintang 5 Smile kan. Always gitu kan. Selalu rapi, selalu kelihatan charming kan. Mulai pintu masuk itu sudah wangi ruangannya kan. Penuh dengan aromaterapi. So fresh kan gitu loh. Tapi kalau dengan positive thinking sekali lagi itu jauh lebih mudah dan mencintai pekerjaannya. Kalau mencintai pekerjaannya itu kayaknya semenit nggak kerasa ya. Kayak ini jadi kan sampai mengkilap gini kan. Sebentar, ini kalau bicara mencintai pekerjaan Ya kan? itu subjektif. Nah, subjektif mengkilapin terus. Karena begini, mau mencintai itu kan itu tadi lo butuh apa ya, kedalaman, yaitu tuh fokus, konsistensi. Kalau saya pribadi gitu. kalau boleh share. Iya. Di awal itu memang menyenangkan. Masuk fase, beberapa fase itu setiap orang punya hitungan tahun yang berbeda. Ada yang menemukan titik jenuh di 5 tahun pertama, ada yang di 8 tahun pertama. Kalau saya 3 tahun itu udah titik jenuh. Cuman waktu itu karena saya sudah berkeluarga, sehingga yang ada di dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya melakukan untuk diri saya sendiri, saya akan jauh lebih bosan. Karena saya berpikir saya melakukannya untuk orang lain, sehingga waktu itu problem itu bisa solve. Seperti bentuk kebosanan, bentuk hal yang sifatnya depres dalam pekerjaan, workload dan lain sebagainya. Karena tidak menggunakan ukuran pribadi bahwasanya ini menyenangkan buat saya, enggak, tapi menggunakan ukuran orang lain yang memang kita bertanggung jawab kepada orang lain tersebut, sehingga itu menurut saya waktu itu jauh lebih mudah. Karena sudah ada tanggung jawab tersendiri ya. Betul.
yang di beban kita. Betul. Jadi kita nggak melakukannya untuk diri kita, kita melakukannya untuk orang lain. Dan saya mau suatu saat kelak nanti, katakanlah, saya ada cerita yang menarik buat mereka, supaya mereka lebih termotivasi. Iya. Oke, terus ini mungkin seperti juga halnya bekerja di tempat-tempat lain, ini ada sesuatu yang apa ya, menjadi rahasia umum, rahasia tapi ke umum ya. Menjadi rahasia umum bahwa kalau kita berkarir di sebuah industri atau di sebuah perusahaan gitu, itu kayak ini loh, alumni itu kebawa-bawa gitu. Kita alumni mana gitu ya. Kalau di perhotelan berlaku begitu juga nggak? Ada beberapa mungkin bisa iya ya. Kalau misalnya kita ada di dalam apa ya, kita menjadi minoritasnya, tipsnya gimana tuh? Wis paling gampang itu aja deh. Karena itu tadi sudah rahasia umum begitu kan gitu. Tipsnya yang pertama, kita harus konsisten dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian kita sekali lagi kan interaksi dengan orang lain ya. Kita harus mampu membawa diri kita untuk bisa melebur bersama mereka. Dalam artian untuk beberapa kegiatan-kegiatan kita memang harus voluntary involved, building relationship-nya itu memang diperlukan. Dan yang ketiga, kita harus menunjukkan hasil, bahwasanya hasil yang kita lakukan jauh lebih diakui dibandingkan bentuk alma mater yang dibawa. Jadi, action speak louder than words. Iya, tapi kan kadang itu di awal kita tuh sudah diremehkan gitu kan ya. Beda sendiri. Percaya diri waktu itu. Oh, percaya diri gitu ya. Jadi Bapak merasa pernah dalam posisi seperti itu? Pernah. Saya pernah ada dalam beberapa hal gitu ditanyakan. Gitu. Do you think you will be able to achieve this number gitu? Oke. Karena waktu itu saya sekilas gitu habis ngikutin acaranya Richard Branson ya. Ya kan, kamu nggak usah pikirkan kamu bisa enggak. Kamu jawab aja iya sesudahnya, pikirkan sesudahnya. Gitu. Just do it ya. Jadi ya kayak iklannya sepatu. Gitu. Jadi waktu saya bilang yes kan, ya sesudahnya nggak musim, tapi menarik. Iya benar tuh, just do it aja dulu. Ya ini tips karir juga nih ya buat teman-teman ya. Ini kita selain dapat pengalaman pribadinya Pak Jeffrey, itu tadi juga hal-hal di belakang layar yang mengiringi kesuksesan beliau. Bahwa untuk achieve posisi tertentu ternyata nggak mudah kan gitu. Apalagi Pak Jeffrey juga perjalanan kan dari di Indonesia saja, dari berbagai hotel pastinya kan, dan berbagai kota, hingga akhirnya pun juga keluar mulai dari Dubai, kemudian China sampai Maldives, dan karakternya pun juga budaya berbeda-beda, sehingga proses adaptasinya juga harus dilakukan dengan tepat, ya kan? Bukan hanya cepat tapi juga tepat, karena kan kita harus bisa blending dengan perusahaan tersebut, dan terdapat perusahaan-perusahaan itu kan ada dari berbagai negara otomatis kan SDM-nya kan gitu loh, sehingga bisa di-accepted oleh lingkungan sekitar. Dan kemudian yang pasti bahwa just do it aja dulu. Apalagi kalau kita minoritas kan gitu. We have to something kan, sehingga membuat mereka, oh kita bisa dilirik loh ya kan gitu loh. Bukan sekedar kita siapa kan, tapi kita itu bisa apa kan gitu loh. Nah itu sih ya Bu Novi ya. Nggak akhirnya seperti di posisi sekarang menjadi seorang GM, mulai GM dari Hotel Bintang 4 dulu ya Pak Jeff ya, hingga akhirnya ke Bintang 5 sekarang, dan persaingan hotel pun juga semakin ketat. Ya kan pastinya kan gitu loh. Dulu di Surabaya Hotel Bintang 5 juga masih beberapa, sekarang sudah ada beberapa, dan 2 tahun terakhir juga banyak pertumbuhan di Surabaya Barat Hotel Bintang 5 ya kan. Jadi mensustainkan itu juga nggak gampang ya Pak Jeffrey ya. Dan tantangannya makin luar biasa. Dan sebagai GM untuk mempertahankan itu gimana Pak? Untuk mempertahankan itu, yang pertama kita lakukan namanya antena up radar on ya. Apa itu Pak? Antena up radarnya on. Kita harus punya instrumen untuk bisa membaca market, fluktuasi market, untuk kita bisa mengambil keputusan strategi apa yang bisa diterapkan untuk bisa memenangkan persaingan. Dan itu dibutuhkan yang namanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tentunya dari manajemen sendiri, sejauh mana mendapatkan data-data relevan tersebut. Faktor internal adalah bagaimana data yang sudah diterima bisa diolah dan kemudian bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang lebih efektif dan efisien untuk memenangkan market. Yang kedua adalah melakukan tata kelola yang mengedepankan bahwasanya rekan-rekan karyawan itu adalah bisnis partner juga, di luar dari
stakeholders, bahwasanya mereka merupakan aspek yang paling dominan dan penting, sehingga hal yang utama adalah untuk memastikan sebelum mereka melayani customer, mereka juga diperlakukan seperti customer. Dan ini ada beberapa instrumen yang secara keseharian dan rutin itu kita berusaha kedepankan bahwasanya hal yang sifatnya maslahat untuk staff kita juga berikan yang terbaik di operasional, sehingga pada saat mereka harus on board, on stage gitu, mereka mengerti bahwa expectation-nya juga mereka diberikan expectation yang sama seperti mereka mendapatkan beberapa hal, sehingga mereka selalu terinspirasi dan memberikan yang terbaik ya. Betul. Ini kan di setiap profesi itu biasanya selalu ada ethics gitu ya. Dan saya yakin buat teman-teman yang berada di industri perhotelan tentu ada ethics itu, karena salah satu kalau misalnya ya di hotel itu kan kita tamu itu mau nyaman, mau secure, terus juga mau privasinya terjaga. Tapi kan teman-teman di hotel ini juga seringkali melihat hal-hal yang mungkin di luaran mungkin namanya skandal dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh gimana tuh? Sementara sekarang ini kan eranya era keterbukaan, jadi apa yang harus dijaga oleh teman-teman di hotel, teman-teman yang bekerja di bidang perhotelan ketika kita melihat sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi sumber gosip yang menarik buat orang lain, tetapi kita harus keep gitu. Betul. Kami di internal ada beberapa policy, salah satunya PII ya, Personally Identifiable Informations. Sesuatu yang terkait dengan para klientel kami akan tetap jaga itu dalam bentuk konfidensial yang sangat tinggi. Kami mengedepankan unsur security and safety. Kami mengedepankan unsur data yang kami kelola, kami lindungi. Berangkat dari situ, untuk tim di tempat kami sudah dibekali dengan pengetahuan, dan kami juga punya tim tersendiri untuk melakukan kontrol terhadap hal tersebut, bahwasanya secara etis memang semua informasi yang ada di hotel ini adalah untuk hotel ini dan konfidensial. Dan secara kebetulan dalam kurun waktu pembentukan karakter tim ya, itu hal tersebut berlangsung secara normal, artinya tidak ada beberapa hal yang pernah terjadi, dan itu akan tetap kami jaga supaya seperti itu. Karena di hotel kan banyak sekali jenis tamu, kemudian hal lain juga banyak, dan kami bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk menjaga konfidensialnya. Iya, karena ini juga salah satu daya tarik hotel gitu kan, terutama sudah bintangnya sudah bintang yang besar gitu. Oke, ini daging semua sih. Iya, daging semua, pengalaman berkarir di hotel, plus tips-tips tadi itu. Justru itu, kan masing-masing orang punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda toh Pak Jeff. Jadi kita melihat sisi pengalaman dari seorang Jeffrey Febrianto kan gitu loh. Ketika mendevelop karirnya itu seperti apa. Dan bahwa ternyata tidak instan kan gitu loh. Bahwa semua memang dari nol kan gitu loh. Tidak ada yang tiba-tiba Anda bisa langsung di posisi supervisor or manager. Ya kan, bahwa itu semua harus dibangun. Dan bagaimana membangunkan, tadi Pak Jeffrey juga sudah memberikan banyak sekali tipsnya ya. Tips yang sudah diaplikasikan. Betul, bukan sekedar teori kan gitu loh. Jadi itu sih yang kita bilang bahwa daging semua. Iya. Thank you Pak Jeffrey. Terima kasih. Inspiring untuk NN Talkers. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman, kalau Anda ingin rekan-rekan Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang sama ya kan dengan yang Anda lihat, sehingga juga mendapatkan inspirasi bagaimana sih membangun karir di dunia perhotelan hingga mendapatkan posisi seorang JM di Hotel Bintang 5. Iya. Terima kasih selalu supportnya, dukungannya dengan memberikan like pada podcast NN Talk ini, sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Betul. Dan thank you juga untuk Ciputra Hotel Surabaya, Hotel Bintang 5 di arah ke Surabaya Barat, dan hotel ini sangat menarik karena apa? Ada mall. Iya, kita nggak perlu kemana-mana lah. Betul. Ketika Anda menginap di sini, Anda bisa bisnis, keluarga Anda bisa main di mall, Anda meeting di sini atau ada event di sini, ya kan. Terus kemudian mau jalan-jalan di sekitar ini juga
banyak sekali pusat kuliner ya. Banyak pusat kuliner dan juga di mallnya juga ada tempat kuliner. Betul, Kalau misalnya betul. kita mau satu tempat banyak dapat Nggak perlu makanan khas kemana-mana. Surabaya ada di sana. Karena di mallnya pun juga ada khusus food court khusus untuk yang makanan tradisional ya. Tradisional. Kita iya. coba di situ, terus ada food court yang khusus untuk makanan internasional dan juga ada food court yang khusus non halal ternyata. Betul. Kan gitu loh. Jadi sudah terbuka sehingga Anda pun juga tidak perlu takut untuk makan di situ. Oh, saya memang harus makan halal. Oh, saya bisa makan non halal. Jadi nggak perlu takut di situ kan. Kadang kan kita khawatir tanya dulu ini halal apa enggak kan gitu loh. Kalau di situ enggak. Dan di hotel sini juga menarik karena banyak fasilitas di situ juga, es bintang 5 ya Pak Jeffrey ya. Dan restonya juga menarik di lantai 7. Lantai 7. Iya benar, lantai 7 ya. Terus kemudian tadi itu juga poolnya di top ya, sky pool, Infinity Pool. Nah, jadi di lantai 22 menghadap ke selatan. Jadi kalau pagi pas clear gitu kan cuacanya, Anda bisa melihat Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna Welirang itu bisa jadi satu. Itu keren banget. Nah, terus kemudian dekat juga dengan pintu tol. Pintu tol satelit. Nah, satelit itu 2 menitan lah kalau misalnya tidak macet. Ya, dan jadi Anda mau ke pusat kota juga dekat. Ya kan? Mau ke barat juga dekat, mau ke bandara dari tol juga dekat. Itu kerennya dari hotel ini. Ya, Oke. Oke. Itu N-Talkers episode kali ini dengan Pak Jeffrey Febrianto. Jadi semoga banyak manfaat yang didapatkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya N-Talks dengan narasumber lainnya ya. Atau materi dari kami berdua yang bisa juga dipantau untuk menjadi suatu insight tersendiri ya Bro. Iya. Itu ya, sampai jumpa.